Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk perkuliahan kita praktikum TV dan film, ada beberapa yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah cara membuat storyline. Jadi tahapan pra-production-nya, kalian mungkin sudah pernah saya kasih beberapa materi tentang pembuatan sebuah film ataupun program sebuah televisi. Basic ada 3, pra-production, production, dan juga pasca-production. Nah, di pra-production ini, kalian boleh bikin mulai dari sekarang, atau yang sudah pernah bikin, it's okay, tinggal tinggal konsultasi aja ke saya. Nanti teknisnya adalah kalian membuat storyline aja, nggak usah storyboard. Kalau storyboard kalian harus bikin kayak macam komik ya, bisa bikin kayak semacam bikin story tapi bergambar. Kalau storyline adalah kalian hanya membuat rangkaian dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat yang sudah tersusun dan akan kerjakan dalam tahap produksi itu nanti, gitu ya. Nah, pembuatannya adalah film dokumenter. Ya, sudah tahu ya bedanya film dokumenter sama film reguler pada umumnya ya. Film dokumenter adalah film yang real atau yang nyata, tidak dibuat-buat, atau film yang ingin membuat orang menjadi tahu dari apa yang kalian informasikan dalam sebuah film. Jadi tidak boleh dibuat-buat dan semua dalam keadaan nyata. Oke. Tahap pertama kalian harus membuat story-nya, cerita. Kalian boleh menceritakan kisah masing-masing di dalam di dalam kampung kalian, boleh di daerah kalian, boleh di desa kalian juga boleh. Misalnya di desa kalian ada sosok seorang lurah mungkin. Kepala desa ini seorang yang sangat santun. Terus dia juga tidak hanya menjadi seorang sosok lurah mungkin, kepala desa, tapi dia juga bisa kadang dia di sisi lain dia juga menjadi seorang pemulung misalnya. Ada juga pernah ini yang beberapa kali membuat mata orang jadi tahu ya, pembuatan film dokumenter seorang polisi yang dia ini sangat mengharamkan adanya uang-uang kayak semacam uang suap, sogok dan lain sebagainya. Akhirnya dia memilih untuk memulung, ya. Dia memilih untuk memulung untuk menafkahi keluarganya dengan halal. Dia mengistilahkan kayak gitu. Akhirnya dia jadi cukup terkenal polisi ini. Nah, kalian coba cari sesuatu yang menarik, yang tadinya orang sinis mungkin, ternyata polisi itu cuman gini-gini aja, ternyata di sisi lain dia seorang warga yang sukses mengendalikan sampah misalnya, atau ada seorang guru gitu ya. Di sisi lain guru ini selain dia mengajar, dia juga datang ke rumah-rumah mengajari langsung anak-anak yang difabel mungkin, atau ada yang difabel yang buta, yang sudah buta gitu ya, atau dia cacat gitu mungkin, tapi dia tetap terus kerja. Akhirnya ketika orang menonton film itu, dia jadi terinspirasi. Itu yang paling penting. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu, dan akhirnya orang merubah pikirannya ketika sudah menonton film itu. Ya. Jadi teman-teman silakan, mau orang tua kalian juga boleh, asal bukan kalian sendiri yang jadi talentnya. Dan ini betul-betul tidak boleh dibuat-buat. Ya. Betul-betul tidak boleh dibuat-buat, artinya dikarang. Misalnya bapak saya adalah seorang pekerja keras gitu, tapi dibuat-buat bapak saya di luar itu menjadi seorang pemulung gitu. Ya jangan dibuat-buat seperti itu, padahal nyatanya nggak seperti itu. Nah, itu kekuatan film dokumenter teman-teman ya. Jadi membuat orang matanya jadi kadang-kadang bisa menjadi nangis, bisa menjadi mempunyai power ketika orang nonton, kekuatannya berlebih gitu ya, akhirnya menjadi media pembelajaran ya. Nah, itu teman-teman sekilas. Nah, untuk yang pertama kali harus kalian lakukan adalah pekerjaan ini hanya satu orang satu ya. Nah, satu orang satu. Jadi tidak ada kelompok karena kalian tidak dalam satu kampus. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti akan saya share contohnya. Ini kebetulan waktu itu saya bikin film dokumenter petani perawat hutan. Namanya Cak Dayat. Ya, Cak Dayat ini ada di lereng Gunung Arjuno waktu itu. Tadinya Cak Dayat itu adalah seorang
apa namanya, pembalak liar. Pembalak liar itu memotong pohon secara liar untuk digunakan sebagai apa namanya, mata pencaharian, yaitu membuat arang kayu ya. Kemudian karena dia apa namanya, pernah di penjara gara-gara memotong kayu ilegal, akhirnya dia berhenti menjadi seorang apa namanya, perawat hutan. Jadi hutan yang dulu pernah dia tebangin itu ditanam lagi, kemudian di bawah tanamannya yang dia apa namanya, yang dia tanam itu dia membuat lahan kopi. Nah, akhirnya dia punya penghasilan, yaitu sebuah ladang kopi di tanah yang dia pernah tebang, gitu ya. Nah, dia ini contoh seperti yang saya contohkan di sini adalah contoh kalian membuat storyline. Nanti akan saya share. Kalian tinggal menyesuaikan saja. Contoh seperti ini, bumper logo. Logo kalian bisa bikin sendiri, misalnya Ulil Production, misalnya kayak gitu, atau Clara Production, misalnya kayak gitu. Atau kalian bikin Pascalis Kreatif, misalnya gitu. Boleh, ya. Jadi kalian bikin bumper logo. Jangan lupa kasih nama kampus kalian juga ya. Misalnya Ferdinandus Fedri Production, Universitas Tribuana Tunggadewi Ilmu Komunikasi 2021, misalnya gitu. Kemudian kasih scene berikutnya adalah judul. Ya, kemudian baru opening. Nah, opening ini yaitu menghantarkan cerita. Ya, di sini saya waktu itu membuat, nanti kalian boleh baca sendiri dengan detail, membuat orang yang tadinya nggak tahu objek yang akan kita syuting, yaitu di lereng Gunung Arjuno. Kemudian saya memprofilkan sosok, yaitu Cak Dayat. Cak Dayat yaitu seseorang yang dulu pernah mengambil beberapa pohon kayu di hutan, kemudian akhirnya dia berpindah profesi sekarang, yang menjadi perawat hutan. Nah, ini ada yang paling penting ini, statement. Statement kalian berarti mewawancarai si objeknya. Ya, misalnya kalian ketemu sama objek kalian adalah pengemis, ya, atau seorang pengamen gitu misalnya. Ya, kamu harus apa namanya, berikan waktu atau scene untuk si objek tersebut memberikan materi. Namanya siapa, kemudian lokasinya di mana gitu. Apa yang ingin kalian tanyakan, ya seperti jurnalis, ya seperti jurnalis. Jurnalistik kalau kalian sudah pernah belajar harusnya 5W1H. Tanyakan apa alasannya, kenapa, penghasilannya berapa, kenapa kok mau seperti ini. Nah, itu diulas. Kemudian didukung lagi oleh materi-materi. Nah, materi ini harus didubbing, teman-teman. Dubbingnya boleh pakai handphone misalnya seperti ini. Tahun 2008, Cak Dayat mengikuti pelatihannya mengenakan konsep agroforestry. Misalnya gitu. Jadi pakai handphone. Ya. Dan seterusnya. Story-nya ini. Kalian bikin narasi. Nah, footage ini adalah pendukung yang mendukung narasi yang ada. Jadi kalian, misalnya nih, saya nih, di scene tanaman kopi. Scene tanaman kopi ini narasi saya memperlihatkan atau membuat ilustrasi bahwa minat harga dan kopi di pasaran itu meningkat. Akhirnya Cak Dayat bersama teman-temannya menanam kopi, kayak gitu. Nah, harus ada pendukungnya. Misalnya Cak Dayat lagi nanam kopi, lagi merawat kopi, kemudian nanam kopi, kemudian ada gunung-gunungnya, ada pepohonannya. Jadi pendukung materinya, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Statement boleh 2, boleh 1, minimal 1. Statement itu berarti kalian mewawancarain, ya. Ini mewawancarain. Dia ini namanya siapa? Cak Kusno, jabatannya apa? Petani perawat pohon. Materi statement yang dia akan tanyakan atau yang kalian akan tanyakan apa? Kenapa menjadi petani kopi, gitu misalnya. Apa alasannya menjadi petani kopi misalnya gitu. Nah, dan seterusnya, teman-teman. Durasi yang harus kalian bikin minimal adalah 5 menit. Ya, minimal 5 menit. 5 menit itu kalau misalnya wawancara itu jangan banyak-banyak juga. 1 menit aja cukup. Jadi wawancaranya pendek-pendek aja. Ya, jadi jangan sampai terus-terusan, akhirnya nanti jadinya bukan film dokumenter yang menarik, tapi jadinya kayak film sinetron nanti. Ya.
Jadi itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Durasinya minimal 5 menit. Kalian boleh membuat sampai 15 menit boleh. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah WA saya, ya, WA saya untuk ACC storyline itu tadi. Jadi storyline ini kalian kirim ke saya sebelum kalian produksi. Oke ya, paham ya? Storyline ini kamu kirim ke saya, bikin. Konsepnya dibikin dulu. Bagaimana cara membuat? Harus melakukan pengamatan. Film dokumenter itu harus melakukan pengamatan. Jadi, apa yang saya bikin misalnya? Oh, saya mau bikin budaya adat di Nusa Tenggara Timur misalnya. Apa yang menarik di sana? Oh, ternyata orang Nusa Tenggara Timur kalau misalnya mau melakukan pernikahan harus membuat seserahan berupa kerbau misalnya gitu. Nah, ditanya itu yang namanya yang kepala adatnya. Ini sejak kapan? Ini mulai dari kapan? Kira-kira seperti itu. Tapi karena itu momen jadi agak sulit gitu ya. Nah, tapi itu harus dipelajari dulu teman-teman. Jadi sebelum melakukan pembuatan produksi atau membuat story, kalian harus membuat analisa dulu. Harus melihat, mereview, mempelajari. Setelah itu baru kalian bisa masukkan ke dalam story ini untuk dilakukan proses produksi. Pada saat melakukan proses produksi pun tidak boleh ada settingan. Kadangkala storyline yang ada di sini itu kadang-kadang bleset. Karena apa? Karena memang tidak boleh disetting. Kita kadang-kadang misalnya ini nih, statement Cak Dayat, konsep footage-nya nanti saya mau syuting di area gunung, tiba-tiba gunungnya lagi meletus misalnya, ya sudah nggak jadi gitu ya. Akhirnya pindah ke rumahnya Cak Dayat gitu syutingnya, gitu ya. Jadi itu bisa terjadi kemungkinan berubah-ubah, tapi seharusnya tidak boleh melesat jauh dari apa yang sudah kalian ceritakan atau konsepkan dari storyline itu tadi. Kelemahan dari teman-teman kakak tingkat kalian adalah mereka pertama nyontoh kerjaan kakak tingkat sebelumnya atau nyontoh temennya, itu nggak boleh kelihatan ya. Karena apa? Karena database sudah ada di saya dan juga di jurusan ya. Nanti pekerjaan kalian ini nanti akan saya storekan di jurusan dan nanti akan diupload di konten atau media sosialnya jurusan gitu ya. Jadi teman-teman satu orang harus bikin satu. Kalian boleh rekrut kameramen teman kalian sendiri, boleh kalian rekrut editor atau orang-orang yang bisa editing, silahkan. Misalnya yang cewek-cewek nih, karena cewek-cewek mungkin jarang yang bisa ngedit gitu ya, kalian boleh minta tolong pacar kamu misalnya untuk ngeditin video ini, boleh gitu ya. Atau kamera yang nggak punya nih Pak, gimana kalau nggak punya? Pinjam orang yang punya, dan kalau bisa sekalian kameramen sekalian gitu, boleh, nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah konsepnya ACC saya, baru kalian boleh produksi. Artinya apa? Kalian menjadi konseptor, sutradara juga, produser juga bisa. Yang penting otaknya di kalian. Nanti kalian boleh rekrut teman-teman kalian yang bisa kameramen atau bisa editing juga nggak masalah. Bikin tim produksi sendiri, gitu ya. Tapi pimpinan atau leadernya adalah kalian. Oke. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan teman-teman. Kalau ada yang bingung. Saya Pak mau bertanya. Saya mau tanya Pak, untuk konsep judulnya bebas atau gimana Pak? Bebas. Kalian silakan observasi dulu. Observasi itu berarti melihat keadaan. Kira-kira mana yang memudahkan kalian untuk syuting, memudahkan kalian untuk melakukan observasi, melakukan analisa. Yang penting kerjaannya bisa bagus, cepat, dan baik kalau bisa. Kemarin ada teman-teman kalian yang saya lupa, dia membuat film dokumenter adatnya dia gitu. Nah, kadang-kadang upacara adat kan momen ya. Ketika momennya sudah terlewatkan dan dia ketika itu dia lagi ada keperluan apa, akhirnya momen adatnya terlewatkan, ya sudah, nggak bisa, dan dia nggak ngumpulin. Nah, kalau nggak ngumpulin berarti nggak bisa WAS, gitu. Karena ini WAS kalian, gitu. Itu ya Erikson ya. Jadi bebas. Tapi yang paling penting adalah mau tanya lagi Pak. Ya.
durasinya, untuk durasinya bisa begini tidak Pak? 20 menit begitu kalau misalnya ambil dari konsep kebudayaan begitu. Silakan. Silakan. Biasanya yang bikin panjang adalah pada saat proses wawancara, itu yang bikin panjang. Makanya seorang jurnalis harus bisa pinter-pinter mana yang perlu dipotong, perlu yang ditanyakan, apa aja harus dirancang dulu. Nah, ini juga nanti kalian pada saat tugas akhir atau skripsi pun juga harus bikin pertanyaan-pertanyaan itu ya untuk apa namanya kuesioner. Nah, ini mulai sekarang harus belajar. Jadi mana yang singkat, mana yang padat untuk bisa bikin pertanyaan supaya penjelasannya pun juga tidak ngelambiar. Karena basic sebenarnya kalau film dokumenter kalian bagus, durasi 20-30 menit itu sudah sangat cukup. Tapi ada film dokumenter yang 1 jam, 2 jam tuh ada. Kalau kalian pengen nonton National Geographic di YouTube banyak banget. Ya, itu kan ada hewan-hewan. Itu kan perlu pengamatan tuh. Nggak mungkin kita syuting hewan tapi dalam 1 hari bisa dapat tuh hewannya lagi mangap gitu. Nggak mungkin. Pasti berhari-hari. Nah, itu yang bikin mahal film dokumenter. Gitu ya. Observasinya, mengungkap sebuah problem gitu. Orang yang tadinya nggak tahu bagaimana hewan buaya memangsa atau buaya berantem dengan ular, itu kan dokumenter ya gitu. Jadi mulai sekarang coba diraba-raba. Saya sudah mengingatkan waktu itu pertemuan-pertemuan kita di awal-awal bahwa kalian harus peka. Apa yang kalian tangkap di otak, di mata, kalian diskusikan mungkin dengan tim, create dalam bentuk audio visual, yaitu film dokumenter. Ya, jadi saya ulangi, langkah pertama, mulai sekarang kalian harus bikin konsepnya atau bikin apa objek observasi kalian di film dokumenter ini, kemudian WA-kan ke saya dengan struktur yang nanti akan saya share, yang tadi saya share itu ya, nanti saya akan share di grup juga. Kalian tinggal editing aja Word-nya, tinggal isi-isi aja, kayak gitu. Kemudian setelah saya ACC, baru bikin filmnya, gitu. Gampang. Ya, kalau kalian nggak ACC, tiba-tiba bikin filmnya tanpa ACC saya, konsepnya, mohon maaf saya tidak terima. Dan itu pernah terjadi. Beberapa mahasiswa yang sebelumnya nggak pernah ACC, tiba-tiba filmnya ada. Wah, ini dari mana nih filmnya? Jangan-jangan dibikinin orang nih. Gitu. Observasinya mana nih? Gitu. Akhirnya saya bikin D, dia nggak lulus. Mungkin ada di sini, di apa namanya di kelas kita kali ini. Barangkali ada. Oke, ada yang lain, teman-teman? Pak, mau nanya, Pak. Untuk konsultasi storyline-nya itu udah sama ininya ya, footage video. Footage video itu di rancangannya, bukan raw file-nya kamu share ke aku, enggak, belum. Oh, enggak. Jadi hanya rancangannya. Misalnya berarti nanti saya akan mengambil pengemis di lalu lintas. Nah, berarti yang harus saya siapkan untuk mendukung itu mobil yang berhenti di lalu lintas, lampu merah, kuning, hijau, kemudian ada pengemisnya jalan. Nah, itu disiapkan. Untuk apa? Supaya si kameramen tidak terselip momen itu. Dari hasil observasi kan kalian bisa lihat tuh, nanti akan saya syuting ini nih, nanti ini harus ada nih, nanti video ini harus ada nih, nanti ini harus ada. Nah, kameramen nanti tinggal melihat apa footage itu tadi. Ya. Apa yang ada di video itu tadi. Jadi jangan sampai miss atau kehilangan momen. Tapi kalau melebihkan silahkan, gitu. Silahkan, nggak masalah kalau beda lebih gitu ya. Tapi kalau sampai hilang momen hati-hati. Gitu. Pak mau nanya Pak. Iya ya, silakan. Wajib pakai kamera nggak Pak? Wajib apa enggak? Enggak. Ya pasti kamera dong. Ya. Pakai kamera wajib. Maksudnya kamera DSLR gitu. Oh iya. Teman-teman silakan pakai gadget apapun, pakai hardware apapun silakan. Mau kamera handphone boleh, mau kamera DSLR boleh, mau camcorder boleh, gitu ya. Boleh silakan. Tapi untuk pengambilan handphone harus landscape, ya. 16:9. 16:9. Jangan kayak gini. Kalau gini nanti jadinya tampilan handphone. Nah, masalah banyak kecil. Kok. Ya, banyak sinias-sinias atau kameramen dia bikin film tapi pakai handphone dan hasilnya bagus-bagus gitu. Ya, silakan explore, nggak apa-apa.
pinjem handphone teman kalian juga nggak masalah, yang bagus kameranya. Itu ya, silakan. Mau pakai apapun boleh gadgetnya. Sama bertanya Pak. Yuk. Ini Pak, mohon maaf kalau saya salah. Biasanya kalau untuk kamera DSLR itu buat ngerekam beberapa detik doang Pak, nggak bisa nyampe per menit-menit gitu. Iya, makanya itu harus diukur. Makanya footage-nya juga nggak mungkin. Kalau footage-nya juga nggak mungkin lebih dari 10 detik kecuali wawancara ya. Kalau wawancara memang harus rolling. Nah, begitu juga kalau wawancara pun harus di timer paling tidak jangan sampai terlalu panjang. Kalau DSLR bisa habis tuh kamera gitu ya. Jangan panjang-panjang. Tapi kalau footage kan paling 5 detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik gitu. Tapi kalau pada saat proses wawancara, nah itu yang harus diukur supaya tidak terlalu berlebih yang tadi saya pernah bilang. Ya, durasinya supaya terukur dan enak kayak gitu. Gitu ya, untuk pengambilan raw file-nya, footage-nya. Ada lagi, teman-teman? Saya mau bertanya Pak, Ya. ada batasan kualitas video nggak Pak? Silakan. Minimal HD ya. HD itu 720. Bagi yang teman-teman yang nggak tahu apa itu HD, Full HD, 4K, tanya teman-teman yang bisa. Minimal HD, HD. Ya, 720. Sorry? Siapa? Ya. Ya, Pak. Claudia. Soalnya kebiasaan. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Minimal Sama HD. satu lagi Pak, Oke. mau nanya satu lagi Pak. Ini Pak, Ya. untuk pengajuan ACC konsepnya itu sekali doang atau boleh 2 kali gitu Pak? Misalnya kalau ada Boleh. revisi gitu, ganti Iya, pasti konsep. ada beberapa teman-teman yang sekaligus begitu share langsung saya ACC dan saya minta untuk produksi. Nggak masalah. Tapi ada beberapa yang saya kasih masukan-masukan. Ya. Jadi semakin kalian banyak, semakin cepat dan semakin bagus untuk segera untuk produksi. Jadi waktu kalian sangat banyak. Gitu. ACC langsung produksi. Ada juga yang harus konsultasi dulu atau tahap revisi, nanti saya kasih masukan-masukan gitu. Saya meyakini tidak harus perfect ya, teman. Cuman setidaknya teman-teman harus membuat sesuatu yang beda, yang belum pernah kalian rasakan, yang belum pernah kalian coba. Gitu. Ini biasanya teman-teman perempuan yang agak males yang sama yang beginian. Tapi saya juga harus mengatakan bahwa teman-teman apapun itu harus kalian ciptakan sesuatu yang tidak pernah kalian bikin mungkin ya, terutama di film dokumenter. Buat teman-teman yang sudah pernah bikin film, it's okay, nggak ada masalah. Tapi berarti harus bikin sesuatu yang lebih beda lagi, bikin sesuatu yang baru lagi. Ini bukan film yang film yang susah sebetulnya. Cuman kadang-kadang yang mahal adalah observasinya, pra-produksinya, film dokumenter itu. Pak, sedikit dari saya Pak. Ini Pak, saya mau tanya terkait konsepnya. Takutnya nanti kita mengajukan konsep sama dengan konsep yang kakak senior. Kalau bisa ada gambaran gitu yang baru, konsep yang belum dibuat oleh kakak senior, hasil survei Bapak, tugas kakak senior kemarin gitu Pak. Oh iya, jangan khawatir video kalian akan sama dengan kakak tingkat kalian. Pasti saya paham kok, saya hafal kok. Ya, jangan khawatir. Misalnya konsepnya sama nggak ada masalah. Misalnya konsep kakak tingkat kalian terkait tentang mahasiswa yang jualan bakso gitu ya. Kamu ternyata juga mau bikin mahasiswa yang jualan bakso. Objekannya pasti beda kan? Talentnya udah pasti beda, orang-orangnya juga beda. Gitu. Saya akan tahu kok itu. Ya, nanti akan saya arahkan. Ya, saya akan tahu. Biasanya ada juga beberapa teman-teman yang store video, tapi itu video kerjaannya kakak tingkat, itu saya tahu, saya coret itu, gitu ya. Jangan khawatir, explore aja diri kalian, explore. Mulai sekarang sering-sering lihat YouTube, ya. Kuliah kita itu sebetulnya enak banget teman-teman. Bikin film coba, keren ya. Padahal bikin film di sana itu mahal. Itu film kita bikin sesuatu yang beda, gitu. Ini menyenangkan sebetulnya. Cuman kadang-kadang teman-teman ogah atau nggak mau atau malas diobservasi, itu bahaya. Ya, mending kalau sekalian malas observasi atau penelitian, nggak usah kuliah. Ya, karena apa? Karena seninya di situ. Cuma masalahnya observasi yang kita lakukan adalah tentang keilmuan komunikasi. Bikin film, keren, enak, gitu, seru. Ya, oke, paham ya, teman-teman ya?
Semangat ya. Nah, terkait jadwalnya, UAS kalian itu tanggal Januari, bulan Januari ya, 13 Januari. Saya berharap bulan Desember itu sudah selesai semua sampai tanggal 31 Desember. Ya, semakin kalian cepat untuk konsultasi di bulan November tinggal beberapa hari lagi ya, kalian akan semakin cepat untuk produksi. Ya, kalian akan semakin cepat untuk produksi dan semakin cepat untuk libur Natal tahun baru. Ya, teman-teman ya. Oke, paham ya? Jadi Desember, paling tidak November sampai akhir, kalian WA-WA-an saja sama saya, kita nggak ada kuliah lagi seperti ini. Tapi kalian WA aja sama saya, konsultasi. November habisin sampai akhir November ini untuk fix materinya, untuk story-nya. Desember produksi sudah melakukan produksi dan juga pasca production-nya atau editing-nya. Ya. Jadi maksimal tanggal 31 Januari sudah selesai, 31 Desember sudah selesai semuanya. Misalnya, Pak, saya sudah selesai tanggal 5 Desember, it's okay. Malah lebih banyak kalian berliburnya. Ya, berbeda ya dengan ujian-ujian kita sebelumnya. Kalau saya biasanya tanggal 10 Desember ya 10 Desember, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, kalau yang ini semakin cepat, kalian semakin banyak liburnya. Maksimal Desember akhir harus sudah selesai dan fix ACC videonya. Gitu ya, fix videonya. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, kalau Terima kasih Pak. nantinya kalian metode setelah konsultasi dan sudah selesai videonya, nanti kalian saya minta untuk masukkan linknya di Google Drive ya. Karena apa, nanti kalian hasil kalian akan saya setorkan ke jurusan dan nanti akan ditayangkan di sana. Itu saja. Terima kasih untuk malam hari ini. Nanti akan saya share untuk materi storyline-nya, dan semoga kalian cepat mengerjakan bulan akhir ini untuk story-nya dan ACC. Desember kalian boleh mengerjakan, dan akhir Desember maksimal untuk fix final videonya untuk kalian selesaikan ya. Kalau semakin cepat mengerjakan semakin bagus, dan kalian semakin lama liburnya. Oke. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.